Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 6 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 23 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Kota Semarang, Jawa Tengah dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Manhajut Tasfiyati wa Tarbiyah, konsep metodologi pembersihan hal-hal yang buruk dari umat dan mendidik umat di atas hal-hal yang baik. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema at-tasfiyatu wa tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah adalah tema yang dahulunya sangat populer di kalangan orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah dan dakwah salaf. Dan tema ini adalah tema yang berkaitan dengan manhaj. Dan manhaj artinya adalah at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Jalan yang jelas secara bahasa. Adapun manhaj secara istilah syariat adalah metodologi beragama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dipahami oleh para salafus saleh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua buku yang saya jadikan sebagai sandaran di dalam kajian ini.
Yang pertama yaitu kitab atau buku dalam bahasa Arab 39 halaman dengan judul At-Tasfiyah wa Tarbiyah wa Hajatul Muslimina Ilaihima. Tasfiyah dan tarbiyah dan hajat kaum muslimin kepada keduanya, yang ditulis oleh Fadilat Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua adalah kitab yang berjudul At-Tasfiyah wa Tarbiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Raslan hafizahullahu taala. Dan saya berusaha untuk menggabungkan dua hal ini sehingga bisa dimaklumi bersama oleh kaum muslimin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema at-tasfiyah dan tarbiyah ini sangatlah penting, terutama bagi kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang baru ingin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang baru ingin lebih fokus belajar agama Islam. Kita dalili dulu apa itu atau apa dalil dari tasfiyah dan tarbiyah. Sebagaimana sudah saya sebutkan, tasfiyah artinya adalah membersihkan hal yang buruk dari umat Islam. Membersihkan hal yang buruk dari umat Islam. Sedangkan tarbiyah artinya adalah mendidik hal-hal yang baik, mendidik umat Islam di atas hal-hal yang baik tersebut. Jadi bagaikan sebuah wadah ini misalkan, kemudian di dalamnya ada hal yang buruk, kita bersihkan. Lalu setelah itu kita isi, kemudian kita jaga agar senantiasa isinya selalu baik. Itulah gambaran dari tasfiyah, dari kalimat as-safa, yaitu pembersihan, kebersihan. Kemudian tarbiyah dari kata pendidikan, artinya membersihkan umat, kemudian mendidik umat. Membersihkan umat dari kotoran-kotoran, baik itu yang berkaitan dengan akidah, ataupun yang berkaitan dengan ibadah, atau yang berkaitan dengan muamalah, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Kemudian setelah dibersihkan baru diisi lagi. Diisi dengan yang baik-baik, baik yang berkaitan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Kemudian dijaga yang baik-baik tersebut. Nah, itulah konsep dari tasfiyah dan tarbiyah. Kita ingin ambil dalil, apa konsep ini dalilnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Abu Nu'aim, kemudian Imam Ad-Dulabi, dan yang lain-lainnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Yang artinya, jika kalian berjual beli dengan 'ainah, jika kalian berjual beli dengan 'ainah, nanti saya akan jelaskan apa itu 'ainah. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk
dengan ekor-ekor sapi, atau kalian mengambil ekor-ekor sapi. Wa raditum bizra', kalian rela sibuk dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila din. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian kehinaan. Tidak Allah cabut dari kalian kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat penyakit. Kemudian di dalam hadis ini terdapat obat atas penyakit tersebut. Itulah yang disebut dengan tasfiyah dan tarbiyah. Adapun penyakit yang disebutkan di dalam hadis ini yang menyebabkan kehinaan bagi umat Islam dan tidak akan diangkat kehinaan tersebut kecuali ketika ada obatnya. Kita membicarakan penyakitnya dulu. Contoh penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Jika kalian berjual beli dengan secara 'ainah. 'Ainah adalah at-tahayyul 'ala riba. Sikap licik untuk berbuat riba. Sikap licik untuk berbuat riba. Itu yang disebut dengan 'ainah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu seorang lelaki pergi kepada penjual mobil. Kemudian dia membeli mobil tersebut dengan harga misalkan 75 juta. Ada mobil 75 juta. Ada ya? Ada. Takutnya kemurahan. Jadi contohnya susah dimaknai nanti. Tapi anggaplah 120 juta. Pesantren saya baru jual mobil barusan hari ini 120 juta. Tapi itu. Ada seseorang datang kepada penjual mobil. Membeli mobil orang tersebut, tapi dengan kredit. Bayarnya tidak tunai. Bayarnya tidak tunai. Kemudian setelah itu dia jual lagi mobil tersebut kepada si penjual, bukan kepada orang lain, bukan kepada pihak ketiga. Dia jual lagi mobil tersebut kepada si penjual dan dibayar oleh si penjual dengan cash, dengan tunai, diberikan tunai dengan harga yang lebih murah daripada harga dia membeli secara kredit. Ada si pembeli, ada si penjual. Pembeli membeli barang dari si penjual. Harganya adalah 120 juta. Tapi dia membeli barang dengan cara kredit, dibayar nanti. Lalu sudah kan, berarti si pembeli ini mempunyai barang. Maka si pembeli ini jual lagi kepada si penjual yang pertama dengan membeli barang yang pertama ini, menjual yang pertama ini, membeli barang yang tadi terjual dengan cash tunai yang lebih rendah harganya daripada dia membeli secara kredit tadi. Contoh misalkan harganya 100 juta. Berarti si pembeli ini dapat duit 100 juta tunai. Tapi dia punya hutang kepada si penjual berapa? 120 juta. Itu namanya at-tahayyul 'ala riba.
Itu namanya sikap licik untuk bisa memakan harta riba. Sikap licik untuk bisa memakan harta riba. Dan ini penyakit di masyarakat. Ya. Nah, nanti kalau seandainya menjualnya kepada pihak ketiga bagaimana? Nah, itu tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh adalah menjualnya kepada pihak si penjual. Yang pertama dengan cara tunai. Dan biasanya lebih rendah nilainya. Supaya apa? Supaya si pembeli dapat uang cash, si penjual dia nanti akan dibayar lebih daripada uang yang dia keluarkan. Yang uang yang dia keluarkan berapa? 120 juta. 100 juta. Tapi yang dia akan dapat berapa nanti? 120 juta. Itu namanya ainah. Jual beli secara apa? Ainah. Dan itu diharamkan dalam agama Islam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tadi, itulah penyakitnya, yaitu riba yang terjadi di masyarakat. Dan itu harus ditasfiyah, dibersihkan. Kemudian penyakit yang kedua adalah akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara'. Artinya kalian terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang rendah dan meninggalkan perkara-perkara yang derajatnya tinggi. Yang rendah dan meninggalkan perkara-perkara yang derajatnya tinggi. Atau maknanya adalah kalian mengambil ekor-ekor sapi dan rela dengan pertanian, terlalu hubbud dunia. Ini penyakit. Ini penyakit, harus dibersihkan. Terlalu hubbud dunia, yang menyebabkan kalian akhirnya meninggalkan berjihad di jalan Allah. Karena terlalu sibuk dengan Alhamdulillah. Terlalu sibuk dengan pertanian, kemudian juga terlalu sibuk dengan perhewanan, peternakan. Ya. Maka akibat sibuk dengan peternakan, pertanian, akhirnya meninggalkan jihad. Akibat ada penyakit ini, sebab dengan penyakit ini berakibat sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah timpakan kepada kalian dhullan. Dhullan kehinaan. Dan dhullan dalam bentuk nakirah, yaitu dalam diberi harakat 2 tanwin, fathatain, dhullan. Artinya kalian akan Allah timpakan kehinaan yang sangat mendalam. Dan tidak ada yang mengetahui kehinaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah. Ini hadis termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian setelah menyebutkan penyakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini obatnya agar sembuh. Apa? La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kembali? Dan apa yang dikembalikan? Disinilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari obatnya dan mengangkat penyakitnya.
mencari obatnya dan mengangkat penyakitnya. Berarti obatnya adalah agar tidak hina umat Islam. Hina di sini seperti apa Pak sekarang? Dihinakan oleh orang kafir, dianggap lemah, bercerai-berai, dibunuh di mana-mana. Itu kehinaan. Itu hasil daripada penyakit-penyakit tadi. Allah timpakan kehinaan. Nah, untuk mengangkat penyakitnya tadi, caranya bagaimana? Yaitu kembali kepada agama. Nah, jadi pertanyaan adalah, ma huwa din? Apa itu agama? Wa kaifa yakunu ruju', dan bagaimana cara kembali kepada agama? Dua pertanyaan itu, dua pertanyaan besar. Apa itu agama dan bagaimana cara kembali kepada agama? Maka agama yang dimaksud, tidak ada khilaf di antara para ulama, adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa Al-Qur'an atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma abadan. Kitab Allah wa sunnati wa lan yaftariqa hatta yarida 'alayya al-haud." Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat setelah keduanya selamanya. Kalau berpegang kepada dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-duanya tidak akan terpisah sampai kedua-duanya datang menemuiku di telaga. Inilah yang disebut dengan agama. Agama adalah apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa Al-Quran ataupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita maklumi bersama, di zaman sekarang ini, kata agama dimasukkan oleh sebagian orang perkara-perkara yang bukan agama. Kata agama dimasukkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada kaum muslimin yang bukan agama dari kaum muslimin. Ya. Kita belum membicarakan bagaimana kita kembali kepada agama. Kita membicarakan dulu agama. Banyak hal-hal yang dianggap agama yang dimasukkan ke dalam agama yang bukan dari agama. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya dalam keadaan ajaran yang sangat jelas. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW kecuali orang yang binasa. Maka apabila masuk sesuatu ke dalam agama tadi, baik itu dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya berarti kita harus bersihkan agama tadi dari hal yang sudah dimasuki tadi. Kita harus bersihkan agama tadi dari hal-hal yang sudah dimasuki tadi. Itu cara berfikirnya ya. Jadi kita ini ada penyakit-penyakit. Kemudian penyakitnya yang disebutkan tadi, di antaranya cinta kepada dunia. Akibat penyakit ini, maka seseorang akhirnya masuk terperosok ke dalam sebuah kehinaan, kesengsaraan. Dan kehinaan, kesengsaraan tersebut tidak bisa diangkat kecuali dengan satu cara. Obatnya. Obatnya apa? Kembali kepada agama. Nah, timbul permasalahan selanjutnya. Apa itu agama? Agama adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Cuma pada perjalanannya, akhirnya agama ini banyak dimasuki hal-hal yang baru. Nah, dari situlah pentingnya tasfiyah, pembersihan
dari hal-hal yang baru yang masuk ke dalam agama Islam. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berarti cara kembalinya kepada agama adalah membersihkan apa yang bukan dari agama Islam. Membersihkan kotoran-kotoran yang bukan dari agama Islam. Nah, coba perhatikan hadis berikut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman jalisan. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk. Faqama rajul. Lalu ada orang berdiri min wafdin baina yadayhi khatiban. Lalu ada orang berdiri dari utusan berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan berkhutbah. Yaqulu Adi bin Hatim, faqama khatibul qaum man yuti'illaha wa rasulahu fafasalaha huna faqad rashad wa man ya'sihima fajama'aha huna faqad ghawa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam musaffiyan aqidat ar-rajul murabbiyan ar-rajula ala ma saffahu min amri aqidatihi bi'sal khatibu anta wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Artinya, perhatikan baik-baik. Suatu hari Rasulullah SAW duduk, lalu ada orang berdiri kemudian berkhutbah. Sahabat Nabi Adi bin Hatim meriwayatkan kisah ini. Orang tersebut berkhutbah di hadapan Rasulullah SAW. Dia berkata, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah dapat petunjuk. Kemudian siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat. Maka Nabi Muhammad SAW membersihkan akidah seseorang tersebut dan mendidik orang tersebut di atas akidah yang benar. Rasulullah SAW bersabda, celaka engkau adalah khatib yang celaka. Ucapkanlah yang benar, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menyimpang. Maka sungguh dia telah menyimpang. Maka perhatikan, Rasulullah SAW di dalam hadis ini beliau melakukan tasfiyah dan tarbiyah, yaitu pembersihan yang salah dan mendidik kepada yang benar. Ya, mendidik kepada yang benar. Membersihkan yang salah, yaitu orang ini mengatakan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fafasalaha huna faqad rasyad. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia diam, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man ya'sillaha wa man ya'sihima fajama'aha huna faqad ghawa. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia langsung sebutkan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah binasa, menyimpang. Yang jadi permasalahan orang ini salah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia diam di situ, maka sungguh dia telah dapat petunjuk. Ini salah. Yang benar adalah siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung, dapat petunjuk. Tanpa koma. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia beruntung. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia menyimpang. Tidak ada komanya. Jadi di sini Rasulullah SAW melakukan dua hal, tasfiyah dan tarbiyah. Apa istilahnya Pak? Tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Yang salah dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian dididik di atas kebenaran tersebut oleh Rasulullah SAW. Jadi saya sekarang ingin mendalili bahwa konsep tasbih tarbiyah ini ada di dalam syariat Islam, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh para sahabatnya. Hadis yang lain, riwayat Imam Muhammad dalam kitabnya As-Sunan dan juga dalam kitab Sunan An-Nasa'i dari Qutailah. Qutailah istri dari Juhainah. Qutailah seorang perempuan, istri dari Juhainah radhiyallahu anha. Anna Yahudiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tunaddidun wa innakum tusyrikun. Ada seorang Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Yahudi ini berkata, kalian itu melakukan kesyirikan. Kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yahudi ini berkata lagi, taqulun masya Allah wa syi'.
kalian mengucapkan semua atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Yahudi kesyirikan. Semua atas kehendak Allah dan atas kehendak Rasulullah SAW. Ini kesyirikan. Iya benar, itu kesyirikan. Wa taquluna wal Ka'bah. Dan kalian juga masih bersumpah dengan cara demi Ka'bah. Ini kesyirikan. Bersumpah dengan nama selain Allah. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yahlifu an yaqulu rabbu wa rabbil Ka'bah wa yaqulu ahadu ma syaa Allah thumma syi'ta. Maka semenjak ada peringatan dari Yahudi tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam membasmi yang kotor dari para sahabat dan mendidikkan yang baik, tasfiyah dan tarbiyah. Apa kata Rasul SAW? Jika kalian ingin bersumpah, ucapkanlah wa rabbil Ka'bah. Jadi jangan wal Ka'bah, demi Ka'bah, salah, tetapi wa rabbil Ka'bah, yaitu demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Nah, itu baru boleh. Yaitu demi Allah berarti. Kemudian wa yaqulu ahaduhum ma sya'allahu thumma syi'ta. Semua atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh adalah dan. Yang boleh adalah kemudian. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah apa? Tasfiyah dan tarbiyah. Memperbaiki, membersihkan yang salah dan mendidik yang benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud, kemudian Imam An-Nasa'i, Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman, ibni Jabir Al-Absi radhiyallahu anhu, beliau adalah pemuka dari kaum Ansar, pemuka dari kaum Muhajirin dan yang bersepakat dengan kaum Ansar. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan." Jangan engkau ucapkan semua sekehendak Allah dan sekehendak fulan. Walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Tetapi ucapkanlah semua atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Ini Nabi Muhammad SAW sedang melakukan apa? Tasfiyah dan tarbiyah. Asalnya para sahabat berkata bagaimana? Semuanya atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau, wahai Muhammad SAW. Dan ini adalah kesyirikan karena penggandengan antara Allah dengan makhluk. Dan kesyirikan pengertiannya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan setelah ditasfiyah oleh Rasulullah, lalu ditarbiyah oleh Rasulullah. Yang benar itu gini. Nah, itu namanya konsep tasfiyah dan tarbiyah. Saya jadi ingat mama saya, Mama rahimahullah. Beliau ahli zikir, ahli ibadah di atas sejadah. Dan semestinya para ibu-ibu harus membuat prestasi di atas sejadahnya, di kamarnya. Jangan terlalu banyak status. Jangan terlalu banyak nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, apalagi yang sudah ngaji. Harus banyak bikin prestasi di atas sejadahnya. Itu tugasnya para ibu-ibu. Ya. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Maka waktu itu beliau semangat baca-baca. Yang beliau baca belum ada dalilnya. Lalu beliau bertanya, kalau ini tidak boleh, lalu kamu mau saya nonton TV? Lalu kamu mau saya nonton sinetron? Mana gantinya? Nah, itu namanya tasfiyah, kemudian ditarbiyah. Mau tidak mau saya harus nuliskan dengan tulisan tangan saya sendiri dan saya laminating, saya kasih ke ibu. Ini Bu, baca. Ini zikir paginya, ini zikir sorenya, ini zikir setelah sholatnya, ini sholat-sholatnya. Dan memang subhanallah rahimahullah, ya, dan ini hak saya sebagai anak untuk memuji dan memuji ibu rahimahullah. Mudah-mudahan beliau dan semua orang tua kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya kadang-kadang ada anak-anaknya sedang apalah begitu mengerjakan ini, mungkin anak-anak masih kecil waktu itu, air terbalik, kemudian ini terbalik, dia nggak tahu urusan. Saya sedang di atas sejadah, jangan ganggu saya. Ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholat. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada anak-anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Tadi malam saya tekankan itu di Salatiga. Dan kedua orang tuanya dari anak yatim tersebut yang dijaga oleh Allah hartanya, anak yatim tersebut, kalau dia sudah balik baru Allah kasih nanti hartanya, ternyata penjagaan, asuransi yang paling kuat untuk anak adalah kesalehan orang tua. Karena abuhuma salihan. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Dan ternyata yang menarik lagi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, orang tua yang saleh bukan orang tua dari kandung anak ini. Misalkan ini dua anak yatim, di atasnya kan ada orang tua bapak ibunya. Ternyata bukan yang di atasnya, tetapi kakeknya yang nomor 7. Berarti orang tua yang saleh akan menjamin anak cucu keturunannya 7 turunan. Maka berusahalah menjadi orang tua yang saleh. Apalagi saya berpesan kalau seandainya umurnya sudah umur syaikhukhah, umur 50 ke 60. Khafif umur dunia. Ringankan perkara-perkara dunia. Sudah, kurangi perkara-perkara dunia. Terlalu banyak perkara-perkara, kurangi. Yang ada beribadah, yang ada di atas sejadah, mempersiapkan diri. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada tasfiyah, ada tarbiyah. Contoh yang lain lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian juga oleh Imam Ahmad. Kemudian juga oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Saghir. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Perhatikan hadisnya. Hadisnya agak panjang. Hadis At-Tufail. At-Tufail adalah saudara laki-laki Aisyah seibu. Berarti beda bapak. At-Tufail adalah saudara laki-laki Aisyah seibu. Berarti beda bapak. Bahwa Tufail bercerita, "Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafar minal Yahud." Aku pernah bermimpi seakan-akan aku mendatangi orang-orang Yahudi, beberapa orang. Qultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Aku berkata kepada Yahudi tersebut, kalian ini sebenarnya menjadi bangsa pilihan, menjadi orang-orang pilihan Allah. Dan itu kan slogannya kaum Yahudi. Nahnu asy-sya'bul mukhtar. Kita adalah bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka At-Tufail radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada kaum Yahudi dalam mimpinya, kalian ini sebenarnya menjadi orang-orang pilihan Allah. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Itu kan kaum Yahudi, keyakinan Yahudi. Qalu wa antum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Dibalas oleh Yahudi. Kalian umat Islam, kalian sebenarnya akan menjadi bangsa pilihan. Bangsa yang disegani. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa syaa Muhammad. Semua atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Ini kesalahan kalian wahai kaum muslimin. Kemudian kata Tufail, aku pun melewati orang-orang Nasrani. Lalu aku berkata kepada mereka, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-Masih ibnullah. Wahai kalian kaum Nasrani, niscaya kalian sebenarnya adalah kaum yang paling hebat. Cuma kesalahan kalian adalah mengatakan Nabi Isa adalah anak laki-laki Allah.
Kemudian kaum Nasrani menjawab, wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Dan kalian juga sebenarnya wahai kaum muslimin akan menjadi manusia-manusia terbaik. Cuma kalian kesalahannya satu, kalian mengatakan semua atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun beliau dari mimpi, masuk waktu pagi, beliau memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam mimpi tersebut? Hal akhbarta biha ahad? Apakah engkau telah memberitahukan kabar ini kepada salah seorang dari manusia? Qultu na'am, iya, aku pernah memberitahukannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa athna alaih. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Amma ba'd. Fa inna Tufailan ra'a ar-ru'ya akhbara biha man akhbarakum minkum. Wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad, walakin qulu ma syaa Allah wahdah." Sesungguhnya Tufail telah bermimpi dengan yang dia lihat dalam mimpinya. Dan sesungguhnya dia sudah menceritakannya kepada salah seorang di antara kalian. Dan sesungguhnya aku ingin melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Maka janganlah ucapkan oleh kalian semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Yang salah di sini dalam kata-kata apa? Dan. Ya. Tetapi ucapkanlah oleh kalian seluruhnya Masya Allah wahdah. Ucapkanlah oleh kalian seluruhnya semua atas kehendak Allah semata. Lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Tasfiyah dan tarbiyah. Termasuk juga perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Minasyirki qaulur rajul laula al-battu fid dari la atal lusus wa laula kulaibatu fulanin la saraqana lusus." Termasuk kesyirikan juga, dan ini penyakit yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu ucapan seseorang yang mengatakan kalau seandainya bukan karena bebek. Al-battu itu adalah bebek, ya, wek gitu ya. Kalau seandainya bukan karena bebek yang ada di dalam rumah, niscaya akan datang kepada kita maling-maling. Kalau seandainya bukan karena anjing yang ada di dalam rumah, niscaya maling-maling tersebut bisa menjadi apa? Pencuri di rumah kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan tasfiyah tarbiyah. Kalau tadi itu adalah penyakit yang masuk, kemudian kita harus bersihkan hal tersebut. Tidak boleh kita katakan kalau seandainya bukan karena bebek niscaya rumah kita akan didatangi oleh pencuri. Maka kita katakan laulallah la atana lusus. Kalau bukan karena Allah, niscaya para pencuri akan mendatangi rumah-rumah kita. Niscaya para pencuri akan mencuri rumah-rumah kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengatakan, itu tidak terlalu penting. Selalu membicarakan hal-hal yang seperti itu. Perkara kecil itu. Coba bicarakan tentang peradaban Islam. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sibuk dengan pergerakan Islam. Jadi cara berpikir orang-orang pergerakan Islam adalah dia mengambil dulu tampuk kepemimpinan di atas. Makanya dikit-dikit mereka ingin kekuasaan. Baru setelah berkuasa nanti baru turunkan hukum Allah kepada rakyat-rakyatnya. Kalau dakwah salafiyah tidak demikian. Dakwah salafiyah melakukan metode tasfiyah dan tarbiyah. Mendidik umat atau membersihkan umat dari hal-hal yang masuk ke dalam agama Islam yang bukan dari agama Islam. Kemudian mendidik umat di atas hal-hal yang merupakan agama Islam yang murni. Meskipun kadang-kadang
lama. Hasilnya lama. Hasilnya lama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang kadang-kadang mengatakan, wah ini dakwah ustaz-ustaz ini tidak pernah membicarakan tentang peradaban Islam. Bagaimana Islam menjadi adik kuasa. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama sebenarnya di dalam peradaban adalah bagaimana manusia dikeluarkan dari menyembah selain Allah kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Itu peradaban yang paling tinggi. Ya, itu peradaban yang paling tinggi. Ini perhatikan, ya, beberapa kawan-kawan yang sudah masuk ke dalam dakwah sunnah, mereka ada yang masih terpengaruh dengan apa? Dengan pergerakan-pergerakan. Senantiasa selalu ingin mencari peradaban. Pembicaranya seperti itu sih. Peradaban. Padahal peradaban paling tinggi adalah tauhid. Ikhrajun nas min ibadati al-makhluq ila ibadati rabbil makhluqin. Mengeluarkan manusia dari beribadah kepada makhluk kepada beribadah kepada Rabbnya para makhluk. Lihat Rasulullah SAW di perangan Badar. Itu kan mencari peradaban, perang Badar. Tapi apa tujuannya saat mencari itu? Bukan kekuasaan. Tujuannya adalah ingin menegakkan tauhid. Lihat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan saat beliau mau perang Badar, beliau mengangkat tangannya. Allahumma in tuhlika hadhil isabah atau in tahlika hadhil isabatu falan tu'bada fil ardi ba'daha. Yang artinya, wahai Allah, kalau para sahabatku ini, pasukan ini hancur, engkau tidak akan pernah diibadahi di bumi selamanya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling patut dilakukan oleh kaum muslimin adalah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasfiyah, membersihkan hal-hal yang masuk ke dalam agama Islam yang bukan dari agama Islam, terutama tasfiyatun lil i'tiqad, yaitu kebersihan akidah. Kebersihan apa? Akidah. Kenapa? Karena itulah peradaban yang paling tinggi. Bertauhid hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada seorang jariyah, budak perempuan kecil. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ceritanya Muawiyah bin Abil Hakam Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Beliau mempunyai budak perempuan kecil. Lalu budak ini melakukan kesalahan, lalu beliau tempeleng. Beliau ingin memerdekakan budak tersebut karena sudah merasa bersalah menempeleng budak tersebut. Lalu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, afala a'tiquha, wahai Rasulullah, apakah aku tidak merdekakan saja dia, kasihan dia, aku sudah berbuat zalim kepadanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'tini biha, ya datangkan kepadaku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau perempuan tersebut, budak perempuan, anak kecil. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Allah, di manakah Allah? Lalu perempuan tersebut, si budak perempuan kecil ini mengatakan, fis sama, di langit. Di langit itu maksudnya bukan di dalam langit, tapi di atas langit. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fasihu fil ard. Maka berjalanlah kamu di bumi. Apakah di dalam bumi? Enggak, di atas bumi. Maka ketika dikatakan fis sama, yaitu di langit, maksudnya adalah di atas langit. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, man ana, siapa aku? Kemudian perempuan budak yang kecil tersebut mengatakan, anta Rasulullah,
engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Yang artinya merdekakan dia. Sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Di sini apa pelajarannya? Pelajarannya adalah jika ingin memerdekakan budak, maka lihat akidahnya dulu. Ini menunjukkan kepada kebersihan akidah. Maka yang paling utama dilakukan di tengah kaum muslimin di zaman sekarang adalah tasfiyatun lil aqidah fi adaqqi daqaiqiha. Membersihkan akidah dalam perkara yang sangat rinci. Sangat detil. Dan ini juga nasihat kepada para pendakwah yang bermanhaj salaf. Agar jangan bosan-bosan untuk berdakwah, mengajak kepada tauhid dengan rinci, sedetil-detilnya. Bukan hanya sekedar polesan kulit, dan juga mencegah dari perbuatan kesyirikan dengan rinci, sedetil-detilnya, bukan hanya sekedar polesan. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam hadis tadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan tasfiyah kepada si budak tadi dengan mengatakan ainallah, di manakah Allah? Si budak tersebut menjawab fis sama. Ini adalah penekanan tentang akidah secara rinci, tasfiyah secara rinci dalam perkara akidah. Adapun orang-orang di zaman sekarang, baik itu yang dianggap sebagai orang umum ataupun musaqqaf, yang punya wawasan, pemikir, maka sebagian dari mereka tidak mengetahui akidah yang benar dengan mengatakan annallaha fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat. Subhanahu wa taala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah di atas manhaj salafus salih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sebagaimana yang Allah berikan kabar tentang dirinya di dalam 7 ayat dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Di antaranya surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah mengangkat langit tanpa ada tiang yang kalian bisa lihat. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang artinya Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Kemudian yang ketiga surah Al-Furqan ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy. Thumma istawa 'alal arsy Ar-Rahman. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah yang Maha Penyayang. Kemudian juga surat Al-Mu'minun ayat yang keempat, ayat 86. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung. Kemudian As-Sajdah ayat 4. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa saja di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian ayat yang ke-6 surah Al-Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian surah An-Naml ayat 26, ayat 7. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ini semua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan
hal-hal yang rinci dalam perkara akidah. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memerdekakan budak ini, beliau tasfiyah dulu, bersihkan dulu budak tersebut. Ternyata budak tersebut sudah bersih akidahnya. Ya. Dibandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang yang katanya alim, yang katanya berpendidikan, yang katanya pemikir-pemikir Islam, ternyata masih berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Padahal Allah 7 ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang dirinya. Dan yang paling paham tentang diri Allah adalah Allah. Bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istiwanya Allah tidak semisal dengan istiwanya seorang raja di atas singgasananya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jangan sekali-kali kira perkara ini, ya, kesalahan dalam perkara akidah ini, hal yang baru yang masuk ke dalam perkara akidah ini adalah perkara-perkara yang remeh-temeh. Tidak, akan tetapi itu adalah perkara yang penting. Perkara yang merupakan pondasi dasar akidah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang mengatakan begini, bahwa sudahlah, jangan terlalu ini apa namanya, kalau boleh saya bilang, ini manhaj pramuka. Di sini senang, di sana senang. Takut disalahkan orang. Ya. Apa nih yang katakan gini? Sudahlah, jangan terlalu sibuk dengan Allah di atas arsy, Allah di mana-mana. Yang penting esensinya. Kamu beribadah nggak kepada Allah? Ini manhaj pramuka namanya. Sini senang, sana senang. Supaya tidak diserang orang sana, serang orang sini. Enggak ya. Al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran itu benar, satu, tidak berbilang. Ya. Dan jangan remehkan perkara pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pondasi dasar dalam menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Bagaimana kita masih bingung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini tidak benar. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya pernah dengar itu, sebagian orang mengatakan itu. Sudahlah, jangan terlalu berkelahi tentang Allah istiwa di atas arsy. Apakah istiwa itu artinya di atas ataukah menguasai? Yang paling penting kan kamu berdoa nggak kepada Allah? Itu kan kata-katanya seperti manis, tetapi racun. Kenapa saya sebut racun? Karena kadang-kadang itu menghilangkan esensi akidah. Esensi akidah kita adalah yaitu meyakini apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. 7 ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat istiwanya. Harus kita yakini. Dan tidak boleh kita katakan Allah berada di mana-mana. Dan keyakinan itu turun-temurun. Dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Sampai sekarang, turun-temurun. Dengan sanadnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang perkataannya indah gitu. Tapi sebenarnya tidak benar. Ada orang mengatakan begini di dalam kitab ini begini. Wa nahnu na'taqid anna ra'ya salaf minna sukut wa tafwid ilm hadhihi al-ma'ani ila Allah tabaraka wa ta'ala aslam wa aula bil ittiba' hasman limadati ta'wil wa ta'til. Ada sebagian orang juga dalam perkara tauhid asma' wa sifat mengatakan bahwa manhaj salaf itu adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi begini.
Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Maka menurut mereka manhaj salaf adalah sudahlah, serahkan saja urusannya kepada Allah. Apa itu makna istiwa, itu terserah Allah. Yang penting kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Ini keliru. Ini tidak benar. Berarti di sini kalau seandainya seperti itu dimaknai, kita serahkan saja makna istiwa kepada Allah, kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Berarti Allah berfirman dengan bahasa yang tidak bisa dipaham. Dan ini penghinaan terhadap Allah. Dan itu disebut dengan manhaj tafwid. Penyerahan ilmu kaifiyat dan ilmu makna kepada Allah. Itu keliru, menyimpang. Karena konsekuensinya berarti berbicara tentang Allah, Allah berbicara tentang dirinya tanpa dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Saya runut ya masalahnya. Sekarang ada orang begini. Tadi sudah saya agak singgung dan menyanggah pendapat sebagian orang. Sudahlah, nggak usah sibuk-sibuk membicarakan Allah istiwa di atas arsy. Apakah Allah, arti istiwa itu apakah di atas, apakah meninggi, ataukah arti istiwa itu menguasai? Sebagaimana pendapat orang-orang ahli takwil. Menguasai. Mereka tidak mau mengatakan Allah itu beristiwa artinya di atas arsy, nggak mau. Mereka mengatakan beristiwa artinya Allah menguasai arsy. Nah, ada orang yang tadi manhaj pramuka, sana senang, sana sini senang. Sudahlah, jangan terlalu membincangkan itu. Itu perbedaan pendapat dari mulai dulu. Nah, kita katakan tidak. Harus dikatakan yang benar mana? Karena Allah memberitahukan di dalam Al-Quran tentang dirinya. Allah yang lebih paham tentang dirinya. Nah, kita katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas. Dan makna istiwa kita paham. Ala, meninggi. Wartafa'a, di atas. Wasa'ada, naik. Wastaqarra, tetap. Itu arti istiwa di atas arsy. 4 arti. Ala, wartafa'a, wastaqarra, wasa'ada. Ustaz, nanti akan ada yang bertanya, saya akan jawab. Ustaz, kalau diartikan duduk bagaimana? Maka saya jawab sekarang. Ada sebagian ulama salah mengartikan duduk, akan tetapi jauhi kata itu. Lebih selamat. Lihat, ini sudah kita masuk ke dalam rinci-rincian akidah. Tidak mengapa, diajari umat, ditasfiyahi umat perkara akidah yang rinci, serinci-rincinya, detail-detailnya. Jangan sampai cuma polesan saja. Jangan berbuat syirik ya. Jangan bertauhidlah ya, ikhlaslah ya. Enggak, harus jelaskan serinci-rincinya, sedetil-detilnya. Perkara-perkara tauhid dan perkara-perkara kesyirikan. Dan jangan pernah bosan akan hal itu. Karena itu yang akan pertama kali akan ditanya oleh Allah. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi selama ini? Siapa yang kalian ibadahi selama ini? Itu yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, kaifa ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Itu yang pertanyaan kedua akan ditanya. Jadi jangan pernah bosan menjelaskan tauhid secara rinci, detil, benar-benar detil. Jangan pernah bosan seorang pendakwah menjelaskan mencegah umat dari kesyirikan secara rinci, detil, sedetil-detilnya. Jangan, sebagaimana seorang pendakwah jangan pernah bosan untuk mengajak umat agar berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedetil-detilnya. Dan jangan pernah bosan untuk mencegah umat dari perbuatan bid'ah. Sedetil-detilnya. Serinci-rincinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Apalagi saya berpesan. Mana saya kajian di Raja TV. Gak apa-apa saya bilang ini live. Saya katakan apalagi ustaz-ustaz yang punya followers banyak. Itu kesempatan besar bagi ustaz itu. Angkat tema-tema akidah. Dan pelajari akidah bersama umat. Bersama fans-fansnya yang banyak itu. Jutaan itu. Dengan mempelajari akidah tauhid secara rinci. Serinci-rincinya. Itu kesempatan besar. Memperingatkan umat dari kesyirikan. Perbuatan bidah.
dengan secara rinci, serinci-rincinya. Coba buat judul menjauhi kesyirikan dengan rinci. Wah. Karena dia sekarang punya followers yang banyak. Itu kesempatan bagi dia untuk mengajak umat Islam agar belajar akidah. Bukan hanya sekedar polesan kulit-kulitnya saja. Karena orang di zaman sekarang, Pak, dengan adanya teknologi AI, orang sudah tahu. Tinggal searching di AI selesai. Tapi yang orang tidak bisa adalah spesialisasi. Menjadi spesialis. Menjadi orang yang benar-benar memahami kesyirikan, menjauhkan umat dari kesyirikan secara rinci, serinci-rinci. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi, jadi itu tadi kekeliruan. Udahlah, jangan terlalu sibuk dengan seperti itu. Dari dulu begitu aja. Kapan kita menjadi pemimpin? Sudah saya jawab tadi. Peradaban yang paling tinggi adalah ketika bertauhid, itu adab paling tinggi. Peradaban umat yang paling tinggi adalah bertauhid. Nah, ada lagi orang begini, yaitu yang disebut dengan tafwid. Kata mereka, Allah beristiwa di atas arsy. Allah ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu maknanya terserah Allah. Ini keliru. Ini keliru. Kenapa? Karena Allah berbicara dengan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang nyata, jelas maknanya. Tidak benar perkataan orang ini yang mengatakan, kami meyakini bahwa pendapat para ulama salaf diam dan menyerahkan ilmu tentang sifat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih selamat dan lebih utama untuk diikuti. Agar kita tidak mentakwil, menafsirkan dengan tafsiran yang macam-macam. Dan tidak mengingkari dengan pengingkaran yang macam-macam. Maka ini keliru. Tidak boleh kita katakan makna istiwa terserah Allah. Nggak boleh. Yang terserah Allah yang kita tidak tahu adalah kaifiyatnya. Bagaimana Allah beristiwa, itu Allah kita tidak tahu. Karena kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah melihat yang semisal dengan Allah. Na'udzubillah. Itu yang kita tidak tahu. Adapun makna istiwa, makna sifat, sifat wajah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, itu kita paham maknanya. Akan tetapi kaifiyatnya itu yang kita tidak tahu. Yang tidak boleh adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Berarti secara tidak langsung seakan-akan kita menuduh Allah berbicara tanpa berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Hati-hati itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat. Ini perkataan lagi. Persis yang saya katakan tadi. Ada sebagian orang mengatakan ini. Innal bahsa fi mithli hadha sya'an mahma tala fihi al-qawl la yuaddi fi nihayah illa natijatin wahidah. Wa hiya tawfidu lillahi tabaraka ta'ala. Sesungguhnya bicara masalah sifat-sifat ini terlalu panjang. Ujung-ujungnya adalah serahkan ilmunya kepada Allah. Enggak. Tidak boleh begitu. Itu namanya manhaj tafwid, menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Tidak boleh. Yang kita serahkan adalah kaifiyatnya. Kita tidak tahu bagaimana kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama di antaranya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam akidah At-Tadmuriyah. Beliau mengatakan begini, At-tafwid syarru aqwali ahli bidah. Tafwid menyerahkan makna kepada Allah, berarti Allah berbicara dengan Al-Quran yang tidak ada maknanya, itu adalah perkara atau perkataan paling buruk dari ahli bid'ah. Tidak boleh begitu. Jadi hati-hati Pak, tidak boleh kita katakan, misalkan ada orang berkata, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Apa arti istawa? Terserah Allah. Boleh nggak begitu? Berarti Allah berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Itu namanya Pak kelompok tafwid.
Dan menurut Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, itu adalah syarru aqwali ahli bidah. Perkataan yang paling buruk dari pendapat-pendapat para ahli bidah. Ya, ini para ikhwah. Dan itu semua harus ditasfiyah. Itu semua harus dibersihkan dari akidahnya kaum muslimin yang masuk di tengah kaum muslimin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam buku ini juga, karena saya tadi sudah sebutkan, saya rujukannya kepada buku ini, maka kemudian beliau mengatakan, jangan sekali-sekali mengira bahwa hajat umat Islam hari ini untuk melakukan tasfiyah dalam perkara akidah adalah perkara yang ringan. Ya, perkara yang ringan. Tidak. Perkaranya berat. Harus benar-benar dibersihkan akidah-akidah yang masuk ke dalam agama Islam, yang bukan dari agama Islam. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi para ikhwah, ada sebagian orang meremehkan perkara-perkara yang baru yang masuk ke dalam akidah. Dianggap itu adalah sebuah yang remeh saja. Padahal penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah berakibat rusaknya akidah. Dan apabila rusaknya akidah, maka berakibat seseorang akhirnya bisa tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat bagaimana, kalau tadi itu adalah tasfiyah dalam perkara akidah. Sudah selesai itu contoh-contohnya. Ya, sudah selesai dan contoh-contohnya. Dan kalau kita ingin tambahkan dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari, Pak, contoh yang harus dibersihkan, kepercayaan kepada tukang ramal. Itu akidah yang masuk ke dalam akidah kaum muslimin. Kepercayaan kepada tukang sihir. Apa bedanya Ustaz, tukang ramal, tukang sihir? Kalau tukang ramal itu namanya kahin, meramal yang akan datang. Kalau tukang sihir itu namanya mengobati dengan sihir adalah praktek memberikan pengaruh buruk kepada orang yang ingin disihir. Sedangkan perdukunan adalah praktek menyembuhkan penyakit dengan kekuatan gaib. Paham ya? Nah, ramalan masuk mana? Dua-duanya. Bisa masuk sihir, bisa masuk perdukunan. Itu bedanya sihir dan perdukunan. Dan itu keyakinan masuk ke dalam akidah kaum muslimin. Dianggap biasa. Kalau seandainya seseorang mencari hari yang baik untuk perhelatan acara pernikahan, acara buka toko, acara bangun rumah, mencari tanggal yang baik, nanya kepada baik tukang sihir atau tukang dukun. Tukang sihir atau tukang dukun. Apa bedanya sihir dengan dukun tadi? Sihir adalah apa? Melakukan praktek untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang lain. Yang asalnya saling cinta menjadi saling benci. Yang asalnya bersatu menjadi berpisah. Itu sihir. Taib. Perdukunan, apa maksudnya? Mengobati penyakit dengan kekuatan gaib. Melalui minta bantuan kepada jin atau yang semisal. Ya. Ini adalah akidah yang masuk ke dalam akidah kaum muslimin dan harus ditasfiyah. Contoh yang lain lagi, memakai jimat yang begitu banyak, entah jimat kalung, jimat cincin, jimat gesper, jimat gelang lengan, kerisnya dimandikan setiap malam Jumat Kliwon dengan kembang 7 rupa. Nah, itu keyakinan kaum muslimin dengan meyakini bahwa keris itu yang mendatangkan manfaat dan menahan mudarat. Kalau cuma sekedar dimandikan tidak ada keyakinan, bukan urusan.
tapi meyakini bahwa keris itu yang mendatangkan manfaat dan menahan mudarat, maka itu akidah yang masuk ke dalam kaum muslimin harus ditasfiyah. Harus apa? Dibersihkan. Contoh yang lain lagi, dan antum harus tahu praktek-praktek kesyirikan secara rinci. Dari mana Ustaz taunya? Pelajarilah kitab tauhid. Dari mulai bab yang ke-6 atau ke-7 sampai kepada bab 67. Pelajari itu kitab tauhid. Di situ akan dijelaskan praktek-praktek kesyirikan secara rinci dan dinyatakan ditasfiyah dalam agama Islam. Saya berikan contoh-contoh yang lain ya. Di antaranya juga bersumpah dengan nama selain Allah. Coba sebagian orang dengan mudahnya mengatakan, coba demi apapun coba. Ya kan? Demi apapun. Gak ada dalam agama Islam demi apapun. Demi Allah. Ustaz itu kan biasa. Nah kan? Lihat. Dianggap biasa karena tidak ada tas. Tidak ada apa? Tasfiyah. Kebersihan. Membersihan. Dianggap biasa. Demi Allah, demi Rasulullah. Kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Banyak sekali perkara-perkara akidah yang masuk ke dalam akidah yang benar, padahal dia adalah akidah yang rusak. Dan ini semua harus ditasfiyah. Tasfiyah dalam perkara akidah. Banyak sekali para ikhwan. Ini musim haji. Ya. Ada tasbih namanya tasbih kukah. Dijual. Katanya kayunya dari tasbih itu kayunya katanya konon ceritanya adalah dari tongkatnya Nabi Musa. Yang mana kalau seandainya dipakai maka bisa menyebabkan awet muda. Ini lari kepada perkara akidah, penyimpangan akidah. Menjadikan sebab yang bukan sebab, baik itu sebab syar'i atau sebab kauni, maka itu adalah kesyirikan dalam agama Islam. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak sekali ya. Contoh lagi at-tiyarah, merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Ketika mau pergi dari Banjarmasin ke Semarang, keluar rumah, melihat kucing, picek matanya, pincang kakinya, nggak jadi. Ini adalah pertanda buruk. Banyak keyakinan seperti itu terjadi. Contoh yang lain lagi, kalau tadi itu sihir ya, sekarang perdukunan, pengobatan secara gaib. Pengobatan secara gaib, memindahkan penyakit dari manusia ke kambing. Oh, saya pernah melihat dengan mata kepala saya langsung. Kambing yang asik-asik tidur di malam hari, datang orang jam 1, jam 2 malam, kemudian dipindahkan penyakit melalui kekuatan gaib, kekuatan jin dan syaitan. Akhirnya dia kesakitan. Ini harus ditasfiyah. Tidak boleh ada dalam syariat Islam. Contoh dalam perkara akidah juga, yaitu hal yang menghantarkan kepada kesyirikan. Dia bukan kesyirikan, tetapi hal yang menghantarkan kepada kesyirikan. Dan dikhawatirkan menjadi sarana untuk menghantarkan kepada kesyirikan. Terkumpulnya masjid dan kuburan. Saya sering mengatakan, tidak pernah ada dalam sejarah Islam, di zaman Nabi dan para sahabat, terkumpulnya masjid dan kuburan. Tidak pernah ada. Tidak ada dalil bolehnya terkumpulnya masjid dan kuburan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum meninggal 5 hari atau 3 hari, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Kita ini sekarang nih banyak nih yang komen, dituduh antek-antek Yahudi tanpa bukti. Biar saja mereka nanti bertanggung jawab, dan saya tidak akan memaafkan. Urusannya di akhirat, nggak ada urusan kita. Saya tidak akan memaafkan agar agama Islam tidak dimudahkan. Orang menghina, orang menuduh macam-macam. Kita berhadapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan dirahmati, kita sering dituduh antek-antek Yahudi. Padahal sebagian perbuatan kaum Yahudi dilakukan oleh mereka, menggabungkan antara masjid dan kuburan.
Itu kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak ada dalam agama Islam penggabungan antara masjid dan kuburan. Di zaman Nabi tidak pernah, di zaman para sahabat tidak pernah. Cek saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kalau sudah kita pahami itu, tasfiyah di dalam akidah. Sekarang kita tasfiyah di dalam ibadah. Ibadah dalam agama Islam sudah jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ibadah-ibadah dalam agama Islam dengan begitu terang dan jelas. Beliau mengatakan, "Wa ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa akhbartukum an." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dari ibadah-ibadah kecuali aku telah beritahukan kepada kalian. Ibadah dalam agama Islam sudah jelas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai Islam sebagai agama. Dengan turunnya ayat ini berarti ibadah, cara mengabdi seorang hamba kepada Allah sudah sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Berarti kalau ada ibadah-ibadah baru, baik itu benar-benar baru atau ibadah yang ditambah-tambahi. Contoh misalkan, ada ibadah doa, tetapi dia menambahi kekhususan tempat, kekhususan waktu, kekhususan jenis, kekhususan jumlah bilangan, kekhususan tata cara, kekhususan sebab. Dia tambah-tambahi kekhususan-kekhususan itu yang tidak ada dalilnya, maka itu adalah perkara yang baru, yang harus ditasfiyah, dibersihkan dari agama Islam. Karena dengan itulah kehinaan yang terjadi di tengah kaum muslimin akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, saya akan berikan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tasfiyah di dalam ibadah. Contoh yang ringan-ringan dulu, tidak sampai kepada perkara bid'ah. Cuma keliru. Ya, keliru caranya. Nabi Muhammad SAW langsung melakukan tasfiyah di dalam perkara ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajah." Rasul SAW mengutusku dalam sebuah keperluan. Fa ajnabtu, lalu aku pun junub dalam keadaan bersafar. Falam ajidil ma, lalu aku tidak dapati air. Fatamarraqtu fis sa'id, lalu karena enggak ada air, sedangkan aku junub, ngapain ya? Kan aturan mandi junub, betul apa tidak? Lalu beliau tamarraqtu fis sa'id, maka aku pun berguling-guling di pasir. Berguling-guling di pasir. Zahran li batnin, yang atas jadikan bawah, pokoknya berguling-guling di pasir. Yataqallabu 'ala turab, aku berguling-guling di pasir sampai hatta amma turab jasad, sampai pasir tersebut, debu tersebut menutupi seluruh tubuhnya. Yuridu annahu bidzalika yatayammam, beliau ingin dengan seperti itu akhirnya beliau dianggap sebagai bertayamum. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah pulang kembali ke kota Madinah, beliau bercerita kepada Rasulullah SAW. Lihat, beliau melakukan tasfiyah. Nabi Muhammad SAW melakukan tasfiyah, pembersihan. Kata Rasulullah SAW, "Innama kana yakfika an taqula an tasna'a hakadha." Fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-ard, thumma nafadhaha. Yang artinya, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan begini saja. Ya, melakukan begini saja. Kemudian nafadhaha, lalu ditiup. Lalu setelah itu masaha biha dhahra kaffaihi bishimalik. Masaha beliau Nabi Muhammad SAW mengusap punggung ke telapak tangannya dengan tangan kirinya. Begini. Au dhahra bishimalahu bikaffihi. Atau punggung telapak kirinya dengan tangannya, atau begini. Thumma masaha biha wajhahu. Lalu setelah itu beliau mengusap wajahnya.
Lihat di sini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Melakukan tasfiyah, memperbaiki yang keliru, memperbaiki yang keliru. Dan para ikhwan, inilah istimewanya manhaj salaf, memahami Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada koreksi dari Nabi atau dari Allah sebelumnya, kemudian dari Nabi Muhammad SAW atas suatu kaum dalam praktek agama seperti koreksi Allah kemudian Rasulullah kepada para siapa? Sahabat Nabi. Mengapa itulah akhirnya menjadi manhaj salaf, manhaj yang paling benar. Ingat ya, bukan kita yang paling benar. Kita ini masih banyak dosa. Manhajnya yang benar. Memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, bukan kita ngaku yang paling benar, bukan. Manhajnya yang benar. Kita ini masih banyak dosa. Sudah dijelaskan begini-begini, jelas-jelas. Suara sudah agak meninggi. Kemudian mulut sudah berbusa. Masih saya, dasar Wahabi. Nah, sudah. Khalas, tinggalkan aja itu. Ya, ada orang mengatakan, pepatah Arab mengatakan, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi as-sukut." Jika orang dungu, bodoh kuadrat, pangkat 9 ngomong, sudah jangan ditanggepin, biarin aja. Jangan dijawab. Lebih baik jawabannya diam aja. Ya. Saking tidak pantasnya untuk jawab, biarin aja deh. Nah, ini juga model bagi kawan-kawan, jangan masuk ke dalam debat-debat. Ya, jangan masuk dalam debat-debat. Dan kita tidak setuju dengan apa yang ada terjadi debat-debat di media sosial. Salah satu hal yang sangat negatif dari debat adalah tersebarnya syubhat. Yang orang tidak bisa menjaga hatinya. Apakah dia bisa menjawab syubhat tersebut? Bisa menolak syubhat tersebut atau tidak? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu contoh apa tadi? Tasfiyah dalam ibadah. Contoh yang lain, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kharajna fi safar, fa asaba rajulan minna hajar. Kami keluar dalam safar, lalu ada orang dari yang bersama kami terkena batu. Fasajjahu fi ra'si. Batu tersebut menimpa kepalanya dan kepalanya bocor. Tsumma ihtalaq. Bocor kepalanya, otomatis keluar banyak banyak darah. Kemudian dia bermimpi junub malam-malam. Otomatis mau sholat subuh. Fasa'ala ashabah. Maka kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya. Faqala hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum? Wahai para sahabatku, saya kena junub nih. Tapi tadi siang saya banyak keluar darah. Kira-kira saya dapat keringanan enggak untuk bertayammum? Maka para sahabat menjawab, "Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'." Enggak ada keringanan bagimu. Kenapa? Karena engkau masih sanggup untuk menggunakan air. Faltasal. Lalu dia mandi. Famat. Mati orangnya. Mandi kemudian mati. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Lalu ketika sampai kembali ke Madinah diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal qatalahumullah. Sungguh tadi yang ngasih fatwa sudah secara tidak langsung membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa innama syifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan hanyalah bertanya. Lihat di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan tasfiyah, kekeliruan di dalam beribadah. Bahwa kalau seandainya ada kesulitan untuk mandi junub, untuk beribadah, maka dia bisa mengambil keringanan. Dan di sini juga bahayanya
berkata-kata tanpa ilmu. Hati-hati Pak. Ya. Ini saya sering menasihatkan, kadang-kadang di media-media sosial ada status seorang ustadz atau ahli agama, kemudian ada yang bertanya, "Ustadz, saya ingin bertanya begini-begini." Ustadznya mungkin nggak ada waktu untuk menjawab dan seterusnya. Kemudian ada jamaah mungkin gergetan ngelihat. "Afwan Ustadz, izin menjawabkan." Ya, ente siapa? Ya, banyak-banyak membuat banyak-banyak buku catatan amal saja nanti di akhirat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai seseorang asal jawab. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat yang lain. Berkata Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Berkata Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dan beliau dari kaum Ansar. Kuntu adribu ghulaman bisaut. Suatu saat aku memukul budakku dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi, i'lam Aba Mas'ud. Lalu ada suara yang aku dengar dari belakang. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afhamis saut minal ghadab. Tapi aku tidak faham apa itu suaranya karena aku saking marahnya kepada budakku tersebut. Falamma dana minni, ketika mendekat kepadaku orang yang berkata-kata tadi, idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang berkata-kata tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul i'lam Abu Mas'ud, i'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Maksudnya sudah sabar wahai Abu, sabar. Fa alqaitu saut min yadi. Lalu cambuk tersebut aku lepaskan dari tanganku. Faqala i'lam Abu Mas'ud anna Allah aqdara 'alaika minka 'ala hadzal ghulam. Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah baik-baik. Allah yang membuat engkau mempunyai budak ini. Allah yang menguasakan engkau untuk mempunyai budak ini. Maksudnya, sabar dengan budakmu. Jangan sampai engkau suka memukulinya. Allah yang memberikan kepadamu anugerah agar kamu punya budak, agar bisa menolongmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Bersabarlah. Maka kata Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu, la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Setelah itu aku tidak pernah memukuli budak selamanya. Ya, ini termasuk daripada tasfiyah. Tasfiyah di dalam akhlak. Tasfiyah di dalam akhlak. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah huwa hurrun li wajhillah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Abu Mas'ud Al-Badri mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu dia aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ama innaka law lam taf'al la lafahatkan nar aw lamasatkan nar. Sungguh engkau kalau tidak membebaskannya, engkau akan dibakar oleh api neraka karena kezalimanmu terhadap budak tersebut. Lihat di sini Rasulullah SAW melakukan tasbih kepada umatnya. Tasbihnya bukan hanya dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, tetapi juga dalam perkara akhlak. Dalam perkara apa? Akhlak. Akhlak-akhlak yang buruk harus kita tasbih dari kaum muslim. Ya. Akhlak-akhlak yang buruk, seperti misalkan para perempuan di zaman sekarang. Saya kemarin diberitahu oleh seorang ustadz teman saya, ada anak ustadz, yang ustadz ini teman saya meninggal. Kemudian anaknya sekarang melakukan tabarruj, tampil di media sosial, joget-joget di media sosial. Subhanallah. Yang saya khawatirkan, keturunan kita gimana? Kita meninggal, lalu keturunan kita gimana? Di zaman yang sangat dahsyat godaannya. Kalau tidak main platform di media sosial itu, kalau tidak joget, maka bukan anak sekarang. Sedih sekali.
Sudah tabarruj, pakai make up, tidak bercadar, joget-joget dengan musik-musiknya. Padahal dulunya bapaknya teman saya. Bapak beliau adalah teman saya. Sama-sama kita merintis dakwah. Ini menyedihkan. Itu salah satu kekotoran yang masuk kepada akhlak kaum muslimin. Bahkan yang menyedihkan lagi, anaknya lulusan pesantren. Pesantrennya pesantren sunnah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sekarang perempuan berjilbab pendek atau tanpa berjilbab, atau bahkan tanpa memakai celananya sangat pendek sekali, sudah dianggap biasa di tengah kaum muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna." Dan janganlah kalian wahai para perempuan bertabarruj. Tabarruj adalah izharuz zina, memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan rambut, kemolekan tubuh, kebagusan perhiasan, kemulusan kulit, bahkan kehiasan make up. Ini harus ditasfiyah para ikhwan yang dirahmati Allah. Tasfiyah caranya apa? Dikatakan bahwa itu adalah menyimpang dari akhlak seorang wanita muslim. Kalau kami sebagai pimpinan pesantren, yang dipikirkan bukan anak kandung saja. Ini anak-anak santri perempuan ini gimana nanti? Setelah keluar dari pesantren kami gimana? Itu menguras otak, menguras perasaan, menguras akidah, harus benar-benar memperbaiki hubungan dengan Allah, mengikhlaskan dakwah hanya karena Allah, agar apa yang disampaikan masuk ke dalam relung-relung hati-hati anak-anak perempuan. Di zaman mereka yang sangat sulit, orang tuanya saja sangat sulit untuk menjaga mereka. 24 jam susah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjaga anak perempuan kita. Berat. Maka ini harus ditasfiyah. Dan itu semua ujung-ujungnya apa? Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah para perempuan memperlihatkan hiasan mereka. Saya sering katakan hiasan itu ada dua. Hiasan tubuhnya dan hiasan apa yang dipakai pada tubuhnya. Jangan diperlihatkan sama sekali, kecuali kepada laki-laki yang merupakan mahramnya. Yang kedua, wala tabarrajna. Jangan memperlihatkan hiasan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ujung-ujungnya apa? Zina. Ujung-ujungnya hilang keperawanan. Ujung-ujungnya mempermudah untuk bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati. Harus dilakukan tasfiyah tarbiyah. Tasfiyah di dalam akidah sudah, di dalam ibadah sudah, di dalam akhlak dan adab juga demikian. Perempuan goyang-goyang, bahkan dianggap sebagai prestasi oleh sebagian orang tua muslim, diperlombakan. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati. Dan saya sering mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli nabiyyin ja'alna aduwan. Likulli nabiyyin ja'alna aduwan ada ayat sebentar. Saya takut salah. Siapa yang hafal ayatnya? Nabiyyin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am ayat 112 dan surat Al-Furqan ayat 31. Dan demikianlah kami telah jadikan setiap nabi musuh dari para syaitan dan dari para syaitan, baik jin dan baik manusia dan jin, yang saling membisiki satu dengan yang lainnya, memperindah apa yang bagus, memperindah yang dosa jadi dianggap bagus. Maksud saya begitu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Bukan hanya dari syaitan,
Demikian pula kami jadikan setiap nabi seorang musuh dari orang-orang mujrim, orang-orang yang ingin memang merusak perempuan kaum muslimin. Perempuan kaum muslimin ingin dirusak. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Furqan ayat 31. Itu harus ditasfiyah. Termasuk di dalamnya tasfiyah yang sangat benar-benar tasfiyah bersih mungkin. Sebagian, mohon maaf saya katakan ini, karena ada sebab saya mengatakannya. Contoh misalkan, publik figur, artisah. Laki-laki namanya artis, perempuan namanya artisah. Artisah, publik figur yang punya follower jutaan banyak gitu. Ini orang dicontoh. Maka kalau seandainya kita sadarkan orang ini dengan benar-benar yang di atas jalan ajaran Rasulullah SAW yang murni, putih, bersih, maka akan banyak yang mencontohnya. Maka kita sangat perhatian. Contohnya misalkan, artis-artisah yang hijrah. Oke, yang asalnya tidak berjilbab, kemudian akhirnya berjilbab. Tetapi belum sempurna. Kenapa? Karena masih berdandan. Masuk video. Terlihat di media sosial terlalu cantik. Ini tidak boleh para ikhwan. Atau membuat dia akhirnya usaha membuat busana muslimah. Bagus. Tapi tidak perlu untuk melakukan farade busana. Meskipun yang melihat adalah para perempuan saja. Tapi kan ada kamera. Tersebar kemana-mana. Apalagi yang melihat bukan hanya perempuan, laki-laki. Bahkan yang melihat adalah suami-suaminya. Dengan bangganya, cantik ya istri saya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Satu dunia melihatnya. Maka saya sering katakan, wahai para publik figur, artis, sempurnakan hijrahmu. Dengan benar-benar tertutup, tidak ada yang terbuka dari wajahmu yang cantik di media sosial. Coba bayangkan para ikhwan. Ada seorang artis misalnya, artisah. Jilbabnya lebar, jubahnya panjang, tapi tetap berpose. Itu laki-laki berapa banyak yang mengingat, ya Allah ini idaman saya banget, idaman gua banget nih. Padahal laki-laki sudah beristri. Siapa yang berdosa akan itu? Yang membuat sarana itu. Termasuk di dalamnya yang difoto tersebut. Nah ini harus tasfih, harus dibersihkan hal-hal tersebut. Ustaz kayaknya kok susah banget hidupnya antum nih. Ya itulah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau diapain lagi? Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita biasa. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian melemah lembutkan ucapan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Contoh yang lain lagi, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Panjangkanlah jilbab-jilbab kalian. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 11 tepat hampir 2 jam kita berbicara. Ya 1 jam 45 menit ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi tema kita apa? Tasfiyah dan tarbiyah. Apa arti tasfiyah? Membersihkan yang kotor-kotor. Apa arti tarbiyah? Mendidik dengan yang baik-baik. Nah, wallah. Saya berpesan sebelum saya tutup. Saya berpesan kepada orang tua baru yang punya anak-anak masih kecil-kecil, agar jangan sampai terjadi di keluargamu tasfiyah. Tapi jadikanlah keluargamu selalu tarbiyah. Dari awal memang sudah dididik. Karena kalau seandainya sudah tasfiyah berarti kan sudah ada penyimpangan. Betul apa betul? Contoh, saya ingin cerita. Suatu saat saya habis kajian di tempat bapak di masjid dekat rumah bapak. Biasanya pulang malam. Jam 10-an pulang karena harus ngobrol dulu dengan bapak setelah kajian. Karena itu hak orang tua. Ngobrol, habis itu minta izin pulang. Biasa malam-malam pulang bersama keluarga, ada istri, ada anak-anak.
Kemudian kita ngobrol di mobil tuh. Melihat di depan ada perempuan naik motor dengan pacarnya. Dalam keadaan benar-benar seperti tidak pakai celana. Pendek sekali celana. Dan saya bilang ke istri, lihat tuh. Itu yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kejadian perempuan keluar rumah dengan cara seperti itu malam-malam bersama seorang laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian terbuka auratnya, yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah adalah orang tuanya. Setelah dirinya. Kemudian Ummu, istri saya, mengatakan, sebenarnya yang harus diperhatikan juga adalah pendidikan dari mulai semenjak dini. Agar kita tidak melakukan tasfiyah, tetapi melakukan tarbiyah. Dari mulai kecil kita benar-benar didik mereka agar tidak terbuka aurat. Dan itu memang berat para ikhwan. Karena mau bagaimanapun anak-anak kita kan bergaul dengan yang lain. Dari pergaulan itu dia akan dapat yang buruk-buruk. Karena antara orang tua dengan orang tua beda-beda. Satu dengan yang lain. Maka saya nasihatkan dari mulai semenjak dini didik anak-anak. Untuk senantiasa ditarbiyah di atas yang baik-baik. Agar dia benar-benar punya benteng yang kokoh, akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah. Kemudian muamalah yang baik, adab dan akhlak yang baik, yang mulia. Sehingga kalau ada kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang buruk, maka dia mudah untuk ditasfiyah. Karena memang pondasinya kuat. Pahamnya para ikhwah? Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya jawab, ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Ini mic. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Dan seluruh panitia juga jazakumullah khairan katsiran. Saya satu dari Ungaran. Baik, Ustaz, yang saya ingin tanyakan adalah gelombang pembesaran kearifan lokal dengan pemurnian yang dibawakan para ulama. Artinya terkadang saya menjumpai kok kontraproduktif antara hal yang dipertahankan, dilestarikan, bahkan dikonservasi, baik itu tarian, ukiran maupun bahkan batik yang bergambar ular atau candi tempat ibadah agama lain, itu terus ada itu. Termasuk juga yang intangible yang tidak terlihat seperti etika makan memang harus dihabiskan. Tapi kalau orang Jawa, saya ini terlalu dengan dongeng yang tidak jelas. Misalkan kalau orang kaya PTE mati atau ayamnya mati gitu. Nasinya nangis. Bagaimana kita mensinkronkan agar harmonis antara program pemerintah, yaitu apa tadi, kebudayaan. budaya, Bismillah, alhamdulillah. Begini, sebenarnya Islam tidak ada anti budaya. Karena al-aslu fil al-asya al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu itu adalah mubah. Asal hukum segala sesuatu adalah apa? Mubah. Ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Sebentar. Saya akan sebutkan dalilnya, baru saya akan jelaskan. Al-aslu fil asya al-ibah. Asal hukum segala sesuatu adalah mubah, boleh. Illa mad dalilu ala tahrimi. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 119. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Allah telah merinci bagi kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Darqutni,
Innallaha farada fara'id fala tudayyi'uha. Allah mewajibkan hal-hal yang wajib, maka jangan lalaikan yang wajib tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah membatasi batasan-batasan, maka jangan lampaui batasan tersebut. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum.